sekalinya solving boncos main di bumi. Kalau BSJP, Pak. BCP nggak pernah juga, Pak. Saya kalau sore ngasuh anak. Pak, mau tanya, yang industri ayam-ayaman itu pada LK-nya bagus-bagus, tapi kenapa turun semua ya saham-sahamnya? Itu unpredictable, Pak. Karena mungkin udah price in kayak S aja, Pak. Gimana? Kurang lebih seperti itulah. Apa tadi? Ngobrol. Iya, mau ngobrolin apa, Tom? Ngobrolin apa? Tadi banyak tuh yang apa? CA ya. Tadi nanya apa sih tadi? CBRE ada standby bar apa enggak? CBRE itu standby barnya ya Hilong sama afiliasi. Itu mah RI-an itu RI tapi apa backdoor listing. Jadi bagus apa jelek? Ya, dari angka mah bagus, cantik itu mah angkanya. Itu akhir Mei, teman-teman. Harusnya nanti akhir Mei. Jadi tungguin aja. Cuma nggak tahu deh price action-nya akan seperti apa. Karena maksimalnya Juni itu harus harus selesai semua kan. Ada lagi, guys. FIFA, Pak. Meja, FIFA. Pak, meja. Waduh, meja Meja jangan dah. Jadi meja triple B kan? iya triple LBF, B. Pak. Jadi gini guys, ada yang namanya orang nih, perusahaan deh, gue nggak usah sebut orang, namanya tuh Triple B. Nah, Triple B ini biasanya tuh banyak lah emiten-emiten yang rada-rada nih, kayak misalkan Nine, Pipa, Meja, apalagi RC, RC, apalagi tuh kemarin, Byte. Stop. Nah, Udah, stop. Intinya intinya kalau misalkan maksud Phantom tuh kalau emang mau nyari emiten yang ada corporate action-nya, poinnya Phantom adalah um, cari yang story-nya jelas. Misalkan meja tadi mau dijadiin apa sih background-nya. Nah, kita harus nurutin dulu nih, guys. Realisasinya gimana, kemungkinan probabilitas itu terjadi akan seperti apa gitu. Kalau kemungkinannya kecil atau emang akan terjadi, ya udah nanti follow the story aja. Maksud Phantom kayak gitu, teman-teman. nah Bener gitu. kan, Tom? Benar. Intinya jangan asal ikut, wih ada CA nih, ada RI, suntik aset, mau akuisisi, langsung beli. Padahal nggak jelas gitu kan, belakangnya siapa Bukan gitu. nggak jelas, belum realisasi Iya sampai sekarang. benar, belum terrealisasi. Poin-poinnya Phantom tuh masih kalau masih abu-abu, ketakutannya nanti masih lama kan. Kita kan sebagai retail kan nggak mau nih apa nggak mau gimana, maksudnya nggak mau nunggu kepastian lama-lama banget, karena kan bisa jadi naik turun kan, volatilitas harga kan kita nggak bisa memungkiri pasti akan terjadi gitu. Konteksnya Phantom kalau masih abu-abu, contohnya deh sesimpel gini deh, meja sama contohnya CBRE. Kalau CBRE kan udah melakukan RUS LB reg issue-nya dan udah ngeluarin prospektusnya. Ini kan lebih kelihatan secara timeline, kita masih bisa kira-kira. Nah, konteksnya kalau misalkan belum ada RUS LB dan belum ada prospektusnya, kita kan nggak bisa ngira-ngira, teman-teman, kapan ini akan terjadi kejadian. Gitu. Itu kenapa Phantom biasanya kalau dia mau ngambil emiten yang mau corporate action, itu dia akan fokus ke emiten yang udah ngeluarin prospektus dulu. Makanya Phantom suka tuh nge-review di grup kan. Ini CA-nya kira-kira oke nggak nih? Lagi bagus nggak nih? Jadi prinsipnya Phantom lebih baik gue ketinggalan dibandingin gue harus nunggu kapan itu CA realisasi gitu maksudnya. Benar. Karena Kurang intinya lebih gitu, guys. kalau masih abu-abu, nggak ada prospektus, nggak ada apa-apa, gua ambil contoh satu kayak Nine. Ini yang udah terjadi nih, katanya mau RI. Dia bilang katanya mau RI tapi udah setahun 2 tahun sampai sekarang nggak ada prospektus, nggak ada apa-apa. Sekarang mau RUPSLB malah nggak quorum. Nah itu kan dipertanyakan. Kalau misalkan kayak Koko, Piva itu kan udah jelas tuh ada prospektus. Meskipun prospektus awal berarti lu bisa expect nih dalam apa come date-nya berapa itu udah ada ekspektasi kalau dia bakal ada RI meskipun. Bukan dipertanyakan, tapi menunggu kepastian tuh nggak enak, teman-teman. Nah bener, menunggu Phantom tuh kepastian. bahasanya aneh-aneh itu.
ini nih, jadi kita menunggu kepastian tuh nggak enak teman-teman. Kalau kalau teman-teman merasa nyaman menunggu kepastian ya silakan gitu. Tapi kalau kalian nggak mau menunggu kepastian, tunggu prospektus rilis baru beli di sana karena probabilitas telat tuh hampir nggak ada gitu. Poinnya kita harus Iya. memastikan kepastian dulu lah. Kepastian tuh penting gitu. Arahnya nanti akan jelas kalau misalnya udah ada kepastian. Kan kalau main rumor kan semua orang bisa nih lepas rumor. Cuman dari segala rumor yang ada itu ada kepastiannya yaitu prospektusnya gitu kurang lebihnya. Gitu Pak, kalau mau main saham-saham corporation, teman-teman juga udah bisa kebayang lah caranya, cara manis dan cara enaknya seperti apa. Kepastiannya nanti ada di prospektus, di RUPS LB dan bla 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 blanya. Gitu guys. Ada lagi? Cegas Pak Rifan. Cegas, Anjir, cegas. cegas, cegas. Cegas kenapa nih? Cegasnya apa Pak? Saya nggak tahu ada apa cegas. Ngeri banget cegas. Saya nggak tahu nih ada apa di cegas Pak. Kayaknya dulu sih karena harga gasnya dari Pegas dan Peko mahal, orang jadi substitusi ke Jegas ya. Cuman saya masih belum dapat story-nya ya. Ini nggak mahal-mahal banget lah sahamnya. Tapi nggak murah-murah juga teman-teman. Dulu pertama kali Pak Tri ngajak beli di 100, sekarang udah berapa nih? Udah 159. Oke lah Pak, nggak jelek-jelek banget. Secara fundamental ya, kalau perusahaannya harusnya bagus ini. Nggak mahal juga. Dividennya juga rutin. SMDR gimana Pak Ivan? Dibanding SMDR saya lebih percaya story bull. Gitu. Untuk saat ini ya. Karena kan SMDR mainnya di kontainer. Ada musimnya teman-teman. Main di kontainer kapan ada musimnya. Ada lagi nggak guys? Grup HT Pak Rifan. Halo? PRO, Pak Grup Rifan. HT. MPP up. MPP up. Nih ada yang unik. Sebenarnya kayak saya udah pernah bahas tuh MPPA. Itu kan dia mau issue guys. Ini udah jelas nih. Nah ini mempertegas lagi nih untuk main right issue tuh kayak gimana. Kan MPPA ini udah jelas. Dia udah ngumumin ini kan apa namanya. HMTD ini kan teman-teman. Nah ini bukti prospektusnya nih teman-teman nih. Ini udah lebih jelas kan. Gitu. Kalau contoh yang tadi tuh yang Mas Penton tuh belum ada ininya nih, belum ada prospektusnya. Karena belum ada prospektusnya, kita belum tahu nih kapan kepastian corporate action akan berlangsung gitu. Nah, kalau MPPA beda teman-teman. Prospektus sudah rilis, RUPS LB juga udah dilakukan, tinggal actionnya kapan gitu. Kita bisa memperkirakan lah. Kalau dari yang saya dapat, ini harusnya MPPA akan pakai laporan keuangan full year 2025 gitu. Seharusnya, which is artinya akhir Juni nanti itu deadline maksimalnya untuk MPPA melakukan reissue. Nah, uniknya di MPPA, jadi ini ada aturan, tapi aturannya emang nggak bisa dicari juga gitu. Setahu saya reissue tuh nggak boleh di bawah 50. Nah, harganya MPPA sekarang kan 52 nih. Nah, kalau di bawah 50 itu harusnya cukup aman. Kenapa aman? Karena nanti seharusnya ketika Kumdet RI harganya MPPA nggak boleh 50 guys. Karena nanti misalkan amit-amitnya MPPA harga pelaksanaan di 50, harga teoritisnya nggak mungkin di bawah 50 lah kurang lebih gitu. Yang saya tahu ya, takutnya saya salah tapi kurang lebihnya gitu. Ini jadi acuan aja. Jadi kalau misalnya nanti keluar prospektus final, itu orang biasanya udah FOMO-FOMOan tuh sampai kumdet. Nah, nanti di kumdetnya itu setahu saya nggak boleh di bawah 50. Di kumdet ya guys ya. Nah, nanti setelah kumdet kan SDET. SDET itu kalau harga pelaksanaan di bawah kumdet itu akan ada harga teoritis. Tapi kalau setelah kumdet ternyata harga pelaksanaannya di atas value kumdetnya itu nggak akan ada harga teoritis. Kurang lebih gitu, teman-teman. Jadi MPPA bagus kalau di bawah 50. Cukup menarik lah. Tapi saya nggak punya. Gitu. Stock pick-nya apa nih? Apa? Rifan, MPP up. Pak Rifan.
PPRO. Iya, Pak. Wah, saya udah nggak percaya BUMN. Terakhir sekali saya percaya BUMN itu PPR ya teman-teman. Terakhir kali saya percaya saham konstruksi ya, konstruksi BUMN itu PPR. Tapi sepercaya sama PPR pun ternyata di Q4 kemarin tuh sangat dikecewakan dengan laporan keuangannya yang tiba-tiba HPP-nya minus gitu. Jadi saya skip dulu lah untuk perusahaan konstruksi sementara ini. Gitu. Sama Ada lagi nggak asuransi, Pak. guys? Apa? Sama asuransi kayak AHAP. Nah, AHAP nih akhir tahun ini harusnya akan ada corporate action, tapi kita tunggu aja. Kalau yang percaya silahkan tunggu sampai akhir 2026 karena kan batas modal minimumnya asuransi kan di tahun ini kan deadline-nya ya. Gitu. Sebelum ini udah sempat arah-arah gara-gara rumor itu, guys. Tinggal nunggu prospektusnya aja nih. Mending nunggu KI daripada kelamaan nunggu kepastian. Tuh, maksudnya Phantom tuh dari tadi ngomong kayak gitu, cuma dia ngomongnya mencela-mencela ke sana sini. Kurang lebih gitu. Ayo ada mau Grup bertanya HT, lagi. Pak. Grup HT. BG Grup dong, hati Pak. nggak ada yang menarik kecuali ini teman-teman, sama IATA menarik sih guys. Ini story-nya udah sempat saya share juga nih kenapa IATA sangat menarik. Karena kontraknya ke UNTR, tapi itu ini jadi kontrak 5 triliunnya IATA ke UNTR ini sangat amat material. Kenapa sangat amat material? Karena beban konstruksinya IATA tuh bahkan per tahunnya nggak pernah nyampe 1 triliun guys. Ini kan 5 tahun 5 triliun. Artinya per tahunnya 1 triliun kan. Jadi beban konstruksinya itu setahu saya nggak pernah nyampe 1 triliun. Ini artinya apa? Artinya IATA-nya tuh sebenarnya pede. Dalam 5 tahun ke depan ngeruk batu baranya tuh akan gede banget lah gitu. Kurang lebih bayangannya seperti itu. Cuman ini semua terjadi sebelum ada isu RKB gitu. Saya nggak tahu nih apakah ada adendum atau enggak terkait kontraknya ini. Gitu. Cuma story-nya IATA tuh besar gini. Besar di sini karena apa? Karena cadangannya IATA gede banget, teman-teman. Walaupun batu bara kalori sangat amat rendah, tapi cadangan batu baranya IATA tuh gede banget lah. Gitu kurang lebih. Pak, ini ada yang nanya chassis. Apa? Chassis. Desis. Chassis. CSIS. Oh, apa Tom? Ada apa di CSIS Tom? Itu kemarin ada RI. Udah kan Bagusnya lewat. Tom. Biasa aja. Bagusnya tuh. Bukan yang menarik-menarik banget sih kemarin. Tapi udah lewat juga sih, nggak perlu dibahas juga ya kalau ada CA. SMGR aja Pak, kalau mau Pak, yang dibahas. SMGR. Iya, Q1-nya bagus dia. Ini saham BG dong, Pak. saham kayak gudang garam ya sebenarnya. Gimana tuh maksudnya? Terus cuman kalau udah sekali teman bisa jadi kisahnya udah keluar ya Pak? Udah, apakah bisa pivot ya? Tapi itu semen Indonesia tuh masih saingannya sama semen dari Cina dan harganya belum lihat sih tar. Ini saham-saham yang all time low kayak gini guys, sekalinya dia tadi yang Bapak bilang pivot itu bisa beggar teman-teman. Kayak contohnya gudang garamnya dari bottomnya 8.000 sekarang udah 16.000. Asal kuat nahan aja ya. Asal momentumnya pas sih, bener-bener pas lagi turnaround dan kita pede ini momentumnya bagus, hold. Cuma itu dia, industri semen tuh salah satu industri yang masih belum terlalu dilihat banget kan. Sekarang PE-nya berapa nih? Masih mahal apa? Dulu kan PE-nya SMGR di bawah 20 ya. Hitungannya masih agak mahal sih. Walaupun turunnya udah dalam banget ini. Apalagi teman-teman selain ini? Bahas XCL, Pak. Rifan. Apa?
EXCL, DGWG. Excel. Wah, ini nih Excel menarik. Jadi gini guys, salah satu yang menarik nih Excel. Kenapa saya bisa bilang Excel ini punya story yang menarik? Itu karena di tahun 2025 sejak merger, Excel tuh masih melakukan impairment terkait penyusutannya friend yang understate lah. Kita bisa bilang namanya kalau di pembukaan tuh namanya understate. Jadi friend itu selama ini tuh banyak aset-asetnya dia tuh yang masih belum disusutkan sesuai kaidah akuntansi mungkin menurut Excel gitu. Efeknya apa? Ketika selesai merger, Excel yang harus menanggung nih konteksnya, Excel yang harus menanggung penyusutannya itu supaya segera diselesaikan gitu. Ditambah kondisinya link juga lagi nggak bagus-bagus banget. Cuman ya kondisinya menurut saya Excel tuh sekarang ada di fase dimana bottomnya semua udah udah keluar nih. Ketika sekali aja semua terkait, sebentar. Nih Pak nih, yang saya tadi bilang beban penyusutan yang di sini itu karena penyusutan dari hasil merger kemarin yang Excel kemarin itu understatement. Nah kalau terkait penyusutan masalahnya ini udah solve, artinya penyusutannya ini udah balik ke normal lagi, artinya dari penyusutannya ini aja kalau year on year nih kenaikannya udah luar biasa kan, 5 triliunan sendiri nih selisih gapnya, value-nya cukup besar gitu. Kalau nantinya udah oke lagi, ya itu udah jadi another story lagi untuk Excel gitu. Cuman ya kalau sekarang sih menurut saya sih masih biasa-biasa aja. Cuman ya itu dia, Excel di bawah Sinarmas yang sekarang. Jadi katanya sih Sinarmas benar-benar mau take over full Excel ya. Jadi nanti sinerginya adalah Excel dengan Mora gitu. Cuman kapan itu realisasinya akan terjadi saya masih belum tahu. Yang jelas story-nya di Excel setahu saya masih banyak karena sekarang kan masih multi ownership nih, masih ada Axiata. Dan di sini kan di sini kan udah ada apa namanya? Udah ada Sinarmas juga kan lewat Bali Media Telekomunikasi. Yang saya dengar Axiata mau exit dan nanti Sinarmas yang take over semuanya. Cuman itu terjadi atau enggak saya masih nggak tahu karena kan ini kan rumor. Itu story-nya masih banyak, ditambah itu tadi story turnaround laporan keuangan juga masih lebar karena beban penyusutan di sini yang membebani Excel banget. Kurang lebih gitu teman-teman. GWG dong Pak. Apa? DGWG. DGWG. Ini bisnisnya apa, Pak? Itu pupuk Pak. Revenue-nya naik banyak dia di Q4 sama Q1. Oh, ini kayak Samaf ya? Sama. SAMF, NPGF. Sama itu Pak. Bahan baku pupuknya dari ESA dong? Gak ada yang ESA cuma single ini. Apa namanya? Dia cuma supply satu perusahaan aja. Hmm, Belum tahu. Itu LK Q4 sama Q126-nya revenue-nya naik banyak banget Pak. Di satu kuartal doang. Oh,
Nah, minus